Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa TV One yang diberkahi Allah SWT? Semoga kita semuanya baik-baik, sehat-sehat walafiat pada bulan suci Ramadan yang mulia ini. Hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang sangat relevan dengan Ramadan dan program kita bersama, infak dan sedekah, ya, sebagai suatu konsep untuk ekonomi berbagi ini. Infak apa sih? Nafkah, yanfiqun. Infak, sedekah itu apa namanya sedekah? Nah, kok ada zakat, ada infak, ada sedekah? Bedanya apa itu? Ya, infak itu adalah nafkah. Saya sebagai seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak saya. Itu namanya infak, bukan zakat. Saya tidak boleh memberikan zakat saya kepada istri, anak, orang tua. Karena itu tidak boleh. Zakat itu ada mustahiknya 8 itu kan, asnafnya itu. Nah, untuk infak itu, contohnya ada anak-anak di Mesir tidak sanggup membayar SPP-nya karena terdampak pada Sumatera kemarin, anak-anak Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Nah, itu kita lanjutkan beasiswa dari orang tuanya, itu infak dari orang tuanya, kita menggantikan. Boleh jadi itu sedekah, tapi juga bisa berfungsi sebagai infak buat mereka. Dari bapaknya ke anaknya di Mesir, itu namanya infak. Tapi dari saya yang tidak ada kaitan genealogisnya dengan mereka, hanya ikatan keimanan dan kebangsaan, saya berikan kepada mereka, itu bisa disebut infak dan juga bisa disebut dengan sedekah. Tapi bedanya sedekah itu biasanya temporary. Tapi kalau infak itu rutin. Kalau zakat itu rutin, tetapi itu ketentuannya lain. Perolehannya dari mana, ya, kemudian juga berapa, dan juga kepada siapa, itu zakat. Infak dan sedekah di luar zakat. Nah, kalau kita memberikan zakat kepada Basnas misalnya 2,5%, jangan hanya 2,5%, tambahin sedikit, kelebihan daripada zakat itu namanya sedekah. Zakat saya misalnya tahun ini 100 juta, ya, maka jangan hanya 100 juta saya kasih ke Basnas. Saya juga kasih misalnya 20 juta, 120 juta. Itu adalah sedekah. Ya, yang disalurkan kepada asnaf 8 itu, itulah 100 juta. Tapi yang 20 juta itu dipakai Basnas untuk macam-macam sesuai dengan koridor yang ditentukan oleh undang-undang zakat itu sendiri. Infak sedekah ini sangat bagus untuk hal-hal yang sifatnya mendadak. Misalnya di Aceh ada yang perlu kita bantu di situ, ya, sangat terdampak, maka itu kita berikan sedekah kita, ya, karena zakat sudah tersalurkan oleh Basnas, sudah tersalurkan juga oleh diri kita sendiri, maka terserah Basnas. Orang-orang yang terdampak karena gempa itu termasuk asnaf. Ada orang miskin baru di situ, itu kemiskinan natural yang pernah kita bahas, ya kan. Contohnya yang tidak masuk dalam bentuk distributif tadi, ada yang disebut dengan kurban. Kurban itu kan dagingnya kan kita nggak boleh makan semuanya. Kita kasih juga kepada tetangga, kepada umat Islam lain. Ada namanya akikah, 2 ekor laki-laki untuk anak laki-laki, 1 ekor untuk anak perempuan. Jangan kita makan semuanya, tapi kita berikan kepada yang pantas untuk kita bantu. Ada namanya nazar. Nazar begini, kalau proyek saya nanti ini menang tender, ya, dan berhasil, saya akan kasih 10% untuk penyempurnaan pembangunan panti asuhan. Ternyata dia dapat dan dia untung, maka 10% yang pernah dijanjikan itu diberikan kepada mereka. Ada lagi contoh lain-lain, banyak sekali contoh. Jadi infak sedekah itu kalau ini hidup di tengah-tengah masyarakat kita, maka zakat tidak perlu disalurkan kepada mereka. Zakat itu bisa dipakai pembangunan semacam kebanggaan mercusuar dan fasilitas infrastruktur. Untuk penyelesaian umat ini, biarkanlah dana umat yang menyelesaikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh
Dipersembahkan oleh didukung oleh IndiHome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, summa salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah, pemirsa. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang setiap hari kita hadir di hadapan Anda mulai pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Nah, pemirsa, siang hari ini kita belajar mengenai ikhlas. Untuk itu, pemirsa, kita angkat judul atau tema kita pada kesempatan siang hari ini dalam Indonesiaku spesial Ramadan, yaitu ikhlas berpuasa demi Allah Subhanahu wa taala. Bersama guru-guru kita yang sudah bersama-sama jamaah, ada Ustadz Aswan Faisal, lalu juga Ustadz Daniel Barka. Pemirsa, disiarkan dari Masjid Jami Al Hidayah, Jalan Ciremai Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jamaah yang kelihatan subhanallah wajahnya udah seperti ikhlas. Kalau beneran ikhlas itu alis kayaknya nggak boleh turun deh. Senyum jangan terlalu pahit, Pak. Inilah bukti bagi kita semua dan juga kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Insya Allah mudah-mudahan momen kita Ramadan kali ini menjadi momen Ramadan terbaik untuk mendapatkan keridhaan, menggapai ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang ikhlas, ini bukan hal yang gampang. Tapi resikonya kalau orang ikhlas itu nggak boleh kelihatan. Orang ikhlas itu sepi dari pujian sebagaimana sepinya ditinggal mantan. Orang ikhlas itu adalah orang yang selalu beramal tapi dia dalam kesendirian. Itu ikhlas. Siap ikhlas? Ada orang ngaku ikhlas tapi teriak-teriak, "Ya Allah, saya sudah ikhlas. Saya sudah ikhlas." Apa itu ikhlas? Ulama menerangkan kepada kita bahwa di dalam ikhlas, bahwa di dalam ikhlas itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ustadz, poin besar ikhlas itu apa? Memurnikan niat ibadahmu hanya untuk Allah. Atau dalam arti lain ulama mengatakan ikhlas itu adalah mengesahkan Allah dalam ibadahmu. Itu ikhlas. Karena itu kalimat ikhlas sering dipakai oleh masjid dan tidak sedikit nama masjid namanya. Beda dengan ketabahan dan keridhaan. Kalau keridhaan urusannya penerimaan hati. Begitu kejadian hati terima, itu keridhaan. Nah, kalau ikhlas adalah memurnikan niat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah menerangkan kepada kita, jika engkau benar tanda kutip menjalankan puasa, maka Allah katakan puasa itu baik buat kamu. Karena itu bunda, ayahanda dan seluruh hadirin hadirat dan dimanapun pemirsa berada, ingat bahwa ikhlas adalah cara kita untuk menggapai sebuah predikat yang paling sulit digapai, yaitu bernama takwa. Karena itu ujungnya la'allakum tattaqun. Ketika engkau mencoba untuk ikhlas, maka tolong, ikhlas itu bukan semata-mata seperti yang kita tahu harus bersabar menerima keadaan. Tapi ada yang lebih besar, wajahmu pun harus nampak ikhlas.
Saya ada kisah, cuma agak panjang, cuma singkat aja deh. Dalam kitab Irsyadul Ibad ada wanita ketemu dengan ulama besar ketika tawaf di Mekah, di Ka'bah. Begitu tawaf, dia lihat ada seorang wanita yang wajahnya tuh senang, ceria, ya Allah indah. Ini ulama hebat, waliullah. Begitu selesai tawaf bertanya, wahai wanita, kok aku lihat wajahmu beda? Wah, selain hanya cantik, menimbulkan cahaya, kemudian kau seperti tidak punya beban apa-apa. Apa jawab sang wanita? Kiai nggak tahu apa yang ada dalam diri dan kehidupan saya. Emang kenapa? Saya baru ditinggal wafat satu persatu dari 4 orang anak saya. Saya pun ditinggal oleh suami saya. Saya hidup sendiri dalam duka cita. Tapi karena Allah memintaku untuk ikhlas dalam menjalankan kehidupan, maka aku terima apa yang Allah tetapkan pada diriku. Tuh Pak, kelihatan tuh ibu-ibu orang yang ikhlas. Ya, ikhlas dalam penderitaan. Lah, kalau emang takdir mau gimana, Bu? Mau dilawan? Iya, kata ulama dalam dalam Al-Hikam, sawabikul himam la takhriku aswarul akdar. Sekuat-kuatnya jiwa ente mau ngeberontak, ngebobol benteng takdir, nggak bakal bisa. Kalau Allah sudah takdirkan, ingat takdir itu ada mu'allak, ada mubrom. Ingat, ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Tapi bukan itu sebenarnya, bukan puasa sebenarnya yang Allah lihat. Yang sebenarnya adalah Allah ingin melihat hatimu. Apakah engkau ridho, engkau ikhlas atas ketetapannya. Bukan puasanya, bukan Ramadannya. Karena bulan-bulan lain banyak Bapak Ibu, banyak bulan suci selain Ramadan, banyak. Cuma bedanya dengan Ramadan, kita ini dibuat seperti menderita di bulan Ramadan. Tuh muka-muka menderita. Betul nggak? Kalau bukan karena penderitaan, Allah tidak lipat gandakan amal kebaikan di bulan Ramadan. Allah tidak berikan pahala sholat wajib menjadi 70 kali lipat. Allah tidak jadikan pahala sholat sunnah menjadi pahala wajib. Allah tidak jadikan diamnya orang yang sedang berpuasa tasbih, tidurnya jadi ibadah. Kecuali mereka semua mau menjalankan perintah Allah dalam kesulitan, dalam penderitaan. Kalau bukan karena penderitaan dan rasa Ramadan, maka Allah tidak akan berikan rahmat yang besar buat kita semua. Alhamdulillah, saya naik lagi. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang selalu ikhlas dan bertakwa kepadanya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, jazakumullah ahsanul jaza Ustadz Aswan Faisal yang sudah memberikan mukaddimah di segmen 1 ini. Bagaimana sesungguhnya kita diingatkan kembali dan kita belajar kembali bagaimana makna dan hakikat daripada ikhlas itu sendiri. Disampaikan oleh guru kita tadi bahwa ikhlas adalah bagaimana predikat kita untuk mencapai la'allakum tattaqun. Itulah sebenarnya orang ketika kita mampu mencapai predikat ikhlas itu sendiri. Nah pemirsa, nanti di segmen kedua kita akan kembali mendengarkan tausiah masih dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Daniel Barka. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngukur umur tuaan Ustadz Aswan, jadi mohon izin Ustadz. Bu, sehat Bu? Pak sehat Pak? Kira-kira lebih enak surga atau lihat wajah Allah Bu? Ah ibu mah dua-duanya mulu. Giliran jadi nomor 2 marah. Pak, enakan masuk surga atau lihat wajah Allah? Dua-duanya juga ini. Jadi kalau dibandingkan nikmat surga dan melihat wajah Allah Bu, lebih nikmat melihat wajah Allah.
Surga itu nikmat, nggak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, bahkan dibayangkan hati pun tidak bisa. Tapi kenikmatan melihat wajah Allah jauh lebih nikmat daripada surga dan sisinya. Coba Bapak bayangkan, ada sebuah kenikmatan yang kenikmatan itu lebih nikmat dari sesuatu yang tidak bisa dibayangkan, Pak. Tadi surga nggak bisa dilihat pakai mata, didengar pakai telinga, dibayangkan pakai hati. Artinya tidak bisa dibayangkan sama sekali. Nikmat melihat wajah Allah lebih nikmat daripada surga. Sepakat ini? Ada yang mau lihat wajah Allah? Ada yang mau, Pak? Ini main mati aja, Ibu. Bu, ada masalah apa sih, Bu? Bu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farhatani lis-shaim. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang puasa. Satu, saat ia buka puasa. Di kampung saya, Bu, kalau yang namanya Ramadan, azan yang paling dirindukan adalah azan maghrib. Di kampung saya itu. Oh, sini juga sama. Oh. Alhamdulillah kalau sama. Nungguin azan maghrib dari jam 5 udah hunting yang namanya buat takjil, risol, bakwan, kolak, lalontong, semuanya kita cari, Bu. Jam 5 kita sudah happy, jam setengah 6 kita kumpulin tuh makanan di atas piring. Sampai nungguin azan maghrib di setel TV, Bu, dicari channel TV mana yang azannya. Kerjaan orang Bekasi itu. Hadirin ikhwati rahimakumullah, saat mau buka puasa happy Allah berikan. Kata Nabi yang kedua, Pak, happy-nya adalah saat ketemu dengan Allah Azza wa Jalla. Itu momen paling menyenangkan bagi orang yang suka puasa. Pak, puasa, Pak. Bu, puasa, Bu. Insya Allah ketemu dengan Allah dalam keadaan paling menyenangkan. Ada dua ayat tambahan untuk menguatkan argumentasi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Bu, dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-89 Allah tegaskan, illa man atallah biqalbin salim. Yang bisa mendatangi Allah cuman mereka yang punya kolbu yang puasanya udah. Pertanyaan saya, kolbunya udah bersih apa belum ini? Pak, kolbunya bersih, Pak? Ibu, bersih, Bu? Kalau kolbunya bersih, tadi kata Ustadz Aswan, ikhlasnya harus ada. Udah ada ikhlasnya? Insya Allah ada, ya, Bu? Kalau kolbun sudah bersih, maka ia punya kesempatan ketemu dengan Allah Azza wa Jalla. Asy-Syu'ara 89, illa man atallaha biqalbin salim. Satu lagi ayat, Bu, yang bahas kolbun salim dalam Al-Quran, yakni surat As-Saffat ayat 84, idja'a rabbahu biqalbin salim. Ingatlah saat ia mendatangi Tuhannya dalam keadaan kolbun yang salim. Orang, Bu, kalau sudah kolbunnya bersih sebersih-bersihnya, punya hak ketemu dengan Allah dalam keadaan paling menyenangkan. Pertanyaannya ini, tadi ngomongin puasa, kata Ustadz, ketemu dengan Allah dan momennya paling menyenangkan. Sekarang kolbun salim juga disebut ketemu dengan Allah. Terus hubungannya apa puasa dengan kolbun salim? Akhirnya kita akan merujuk kepada Imam besar, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ghazali, ada 3 jenis puasa manusia, Bu, di muka bumi ini. Yang pertama, puasanya orang awam, puasanya cuma nahan lapar, nahan haus, sama nahan hubungan suami istri. Dah gitu doang dia mah. Urusan gibah masih kenceng, ngomongin orang masih jago. Ada naik level dikit, namanya puasa orang-orang khusus. Siapa puasa orang-orang khusus? Orang yang kalau puasa panca indranya ikutan puasa, Pak. Mata ikutan puasa, telinga ikutan puasa, apalagi panca indera yang ikutan puasa, Pak?
Mulut ikutan puasa. Pak, di kampung saya saking orang pengen puasa panca indera, mata dia puasain dari pagi, bangunnya sore Pak, dia tidur. Pas ditanya kenapa kok pagi tidur bangun sore, puasa tat matanya. Kampung saya itu, mudah-mudahan di Bekasi mah tahu aja. Naik level lebih tinggi, lebih ajib, lebih keren ini, yakni puasanya orang-orang khusus di atas khusus. Khawasul khawas, kata Imam Ghazali. Siapa yang dimaksud? Orang yang tidak hanya nahan lapar, nahan haus, nahan hubungan suami istri. Orang yang tidak panca inderanya puasa. Tidak hanya panca indera dia puasa, tapi bahkan kolbu ikutan puasa. Maka kolbu yang ikutan puasa, insya Allah kolbunya salim. Karena kolbunya salim gara-gara puasa, maka puasanya berdampak pada bertemu dengan Allah dalam keadaan paling menyenangkan. Jadi PR-nya bagaimana caranya membersihkan kolbu sampai salim dengan cara puasa. Sebagai ringkasan Bapak Ibu, kalau kita digoda oleh setan, yang salah kita atau setan? Yang salah? Kata setan gini, saya ini cuman ngajak doang bang. Nah yang giliran diajak, yang diajak malah mau. Lah kata setan, yang salah siapa dong? Yang ngajak apa yang diajak? Maka kata setan, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahin saya, tapi salahin diri sendiri. Suruh siapa ngikut? Makanya puasa yang benar, puasa yang serius, agar kita kolbunya salim, dan pastikan jangan ikuti godaan syaitan. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, terima kasih. Jazakumullah, syukran jazilan Ustadz Daniel Barkah yang telah melengkapi di segmen kedua ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang tadi dijelaskan oleh guru kita pada level tertinggi, yaitu puasa khawasul khawas, di atas yang paling tinggi, sehingga nanti di akhir kita akan menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah pemirsa, di segmen berikut, karena ini spesial Ramadan, kita hadirkan segmen Dai Cilik Damai Indonesia. Sesaat lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Sebelum kita nanti masuk dalam segmentasi tanya jawab dengan para jamaah, kita masuk dulu, kita simak dulu anak-anak kita, dai dan daiyah kita yang akan juga memberikan tausiah. Nanti Ustaz Aswan akan memberikan sedikit komentar dan juga sedikit penilaian bagi anak-anak kita yang akan memberikan tausiah dalam segmentasi Dai Cilik Damai Indonesia. Nah, kita hadirkan terlebih dahulu ini Ananda Rafael Kausar Syaban. Sudah siap Rafael? Baik, 3 menit dari sekarang. 3, 2, 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman serta nikmat panjang umur. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, Nabi yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung. Tidak lain lagi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah keutama Bapak Ibu pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat, ampunan dan keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan puasa adalah bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi untuk membentuk suatu pribadi yang bertakwa. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Para pemirsa TV One, para ibu, para bapak yang saya cintai, keutamaan pertama adalah dibukanya pintu ampunan seluas-luasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan keutamaan yang kedua adalah turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak membaca Al-Qur'an karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Dan barang siapa yang membaca satu huruf Al-Qur'an, maka 10 pahala baginya. Para pemirsa TV One, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Unjur mangkola wala tanjur mangkola. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk Ananda Rafael, barakallahu fiik. Jadi memang perlu diingatkan sekali lagi untuk Ananda Rafael dan juga Ananda Bilqis nanti yang juga akan tampil bahwa ini memang durasinya hanya 3 menit ya Ustadz. Jadi memang benar-benar diperhitungkan ayat mana yang akan disampaikan, materi apa yang disampaikan. Jadi harus benar-benar dipilah karena pendek sekali, hanya 3 menit ini waktunya. Silakan Ustadz Aswan komentarnya. Baik, untuk calon Ustadz Rafael. Amin. Ini nama Ustadz kalau Rafael langka. Suatu hari kalau jadi Kiai Rafael. Rafael de Cappuccino de Macchiato. Secara umum penyampaian kamu baik nak, bagus nak. Tapi kamu masih ada sedikit kebingungan. Mungkin ada Mas Sofyan yang ganteng jadi agak-agak gimana ya, nggak apa-apa ya. Kamu bikin lebih lancar lagi. Terus tangan kiri kamu jangan suka ikut campur kecuali dibutuhkan dan diperlukan ya. Diemin, tetap ke sana. Patokannya lihatin tuh yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Kasih mereka perhatian dan penglihatan supaya mereka makin indah di dalam masjid. Ya, oke, secara umum kamu udah bagus. Terus semangat belajar dan jangan terlalu kedengeran kayak orang ngos-ngosan. Ya, demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Aswan. Terima kasih Rafael. Boleh duduk kembali. Barakallahu fiik. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk Ananda Rafael dan calon dai Rafael. Nah, berikutnya kami persilakan untuk maju ke depan Ananda Bilqis Kotrunada Masyito. Wah, ini jadi kayak Ustazah Kotrunada namanya Ustaz. Dahsyat ini. Ini mudah-mudahan meneruskan dai dan daiyah kita yang insya Allah akan meneruskan jalan dakwahnya. Baik, sudah siap? 3 menit ya, oke. Seefisien mungkin. 3 menit dari sekarang, 3, 2, 1. Silakan Bilqis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang beribu-ribu macam seperti nikmat iman, Islam, panjang umur serta sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Bapak Ibu pemirsa TV One yang saya hormati, perintah puasa diwajibkan
kepada setiap kaum muslim dan muslimah yang diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar." Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan ikhlas, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merugi bagi orang yang mengaku orang Islam tetapi tidak berpuasa. Ada seorang Majusi yang menyembah api. Lalu orang Majusi itu marah ketika anaknya makan dan minum di pinggir jalan saat bulan puasa. Ia menganggap tindakan itu tidak sopan terhadap umat muslim yang sedang berpuasa. Ada seorang ulama bermimpi bahwa orang Majusi itu masuk ke dalam surga. Hal anta Majusi? Ulama bertanya. Naam, ana Majusi. Ya, saya Majusi. Kalau orang Islam makan di pinggir jalan. Kisah ini menekankan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan siapa saja orang yang memuliakan bulan Ramadan. Sekian tausiah yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata tutur bahasa. Sebelum saya tutup, marilah kita sholawat bersama. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ikan sepat, ikan gabus. Belinya di Rawabugel. Lebih cepat, lebih bagus karena kaki sudah pegal. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ananda Bilqis, barakallahu fiik. Nah, kalau yang ini agak lebih tenang, agak lebih lancar ya Ustaz. Cuman ini mungkin bagi tips dan triknya nih Ustaz Aswan. Tadi Ananda Bilqis tadi sempat ada yang lupa tadi. Nah, ini mungkin tips dan triknya seperti apa nih kalau misalnya kondisi seperti itu Ustaz? Itu bukan lupa Bang, itu kurang apal. Kurang apa? Sama aja. Prinsipnya kalau kamu pengen ceramah, kamu ambil secara umum dan garis besarnya, kemudian poin-poinnya jangan dibuat terlalu rumit ya. Poin pertama secara bahasan kamu ke sini, kedua ini, tiga lebih kepada penutup yang tadi ikan sepat, ikan gabus ya. Tapi bagus kok Ustadz, lihat penampilan kamu bagus. Saking bagusnya kayaknya beliau nih belajar qiraah huruf S aja ke bawah sin. Semoga gitu loh. Cakep ya, sukses insyaallah, rajin terus belajar ya. Amin, amin. Baik, terima kasih Ustaz Hasan Faisal, dan tepuk tangan buat Ananda Bilqis. Silakan turun, baik, biar nggak pegel ya. Tadi katanya diingat kepada jamaah, kakinya sudah pada pegel. Nah, biar nggak pegel, Bilqis boleh turun lagi. Nah, pemirsa, di segmen berikut kita masuk dalam segmentasi tanya jawab berkaitan dengan tema kita, bagaimana ikhlas menjalin puasa karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nanti kita akan berdiskusi bersama guru-guru kita, Ustaz Aswan Faisal dan juga Ustaz Daniel Barka. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah dengan tema yang sangat menarik. Bagaimana ikhlas hanya puasa hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena banyak nih Ustadz, ketika kita berpuasa di antara kita yang justru niatnya macam-macam nih. Ada yang untuk diet, mungkin ada yang dipandang supaya seolah-olah orang yang taat dan paling solih begitu ya. Nah, kita diingatkan kembali oleh guru-guru kita bahwa bagaimana sesungguhnya ikhlas itu sendiri. Nah, kami persilakan ini masuk dalam segmentasi tanya jawab. Ada Bapak Ahmad MK. Silakan Pak Ahmad boleh berdiri, nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh guru kita Ustadz Aswan Faisal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad MK. Tempat tinggal di komplek SBS ini. Kaitannya dengan ceramah hari ini adalah ikhlas dalam beribadah. Hanya satu pertanyaan. Kiat-kiat agar ikhlas beribadah itu apa saja yang paling jitu? Itu saja dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Dulu waktu SD suka lihat contekan ya Pak. Sama pengalaman Pak lihat contekan di tangan. Baik. Boleh menjawab sambil turun bersama jamaah Ustadz Hasan Faisal untuk menjawabnya bagaimana kiat-kiat agar selalu ikhlas dalam beribadah ya Pak Ahmad ya. Silakan. Alhamdulillah, ini pertanyaan beliau ini berat dan dalam. Beliau bertanya singkat, apa kiat yang paling jitu? Bahasa anak kita tadi, nggak usah lama-lama Ustadz jelasinnya, ikan sepat, ikan gabus. Beli ketupat di dalam kardus. Sama aja ujungnya, makin cepat makin. Bicara tentang ikhlas, kalau Bapak bertanya, ayahanda bertanya, kira-kira yang paling jitu apa Ustadz? Cuma satu, kurangi rasa senang dalam diri. Senang ingin dipuji, senang ingin mendapatkan kehormatan. Nah, senang seperti ini akan menyulitkan kita menuju ikhlas. Karena kalau kita bicara ikhlas, contohlah sholat. Sholat, kenapa kok orang melakukannya hal itu biasa? Padahal sholat juga kata Allah dalam Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ada orang mendirikan sholat, tapi begitu dilihatin orang, sholatnya senang, semangat. Nah itu rasa senang itu Pak. Semangat, apalagi yang sholat di sebelahnya calon mertua. Itu khusyuknya Allah. Itu jamaah sebelah sana, sebelah sini mau. Oke. Tapi hebatnya Allah Pak, walaupun kita senang dengan itu dan kita tetap ibadah, contoh kayak sekarang nih ya, tetap aja wala yadhkurunallaha illa qalila. Allah tetap memberikan kita pahala walaupun cuma sedikit. Nah, jadi Bapak, kalau pengen tahu yang jitu, pertama adalah kikis dulu rasa senang. Kemudian cari ketika kita beribadah dan khawatir hati kita terganggu, maka Bapak cari situasi di mana hati Bapak lebih kuat. Contoh ketika Bapak lagi baca Quran nih, terus ada orang-orang nih tiba-tiba duduk di sebelah Bapak, ya. Nah, nggak lama makin banyak yang duduk sebelah Bapak, mungkin ingin mendengar bacaan Quran, tapi Bapak sendiri, ya Allah kok banyak yang ngedengerin sih saya. Nah, Bapak boleh menghentikan, nggak masalah. Tapi cari tempat Bapak teruskan ibadah. Cuman yang kata Imam Ghazali harus kita singkirkan adalah jangan karena ketakutan riya kamu tidak ibadah. Itu nggak boleh kata Imam Ghazali. Hati-hati, itu bisa jadi jebakan setan juga. Nah itu satu. Yang kedua, tolong perhatikan juga bahwa ikhlas itu nggak ada tepuk tangan bagaikan tepuk tangan bagi sang diva. Kemudian nggak ada saksi, apalagi saksi nikah, nggak ada. Orang yang ibadah dengan ikhlas itu orang ibadah sir. Bainal abdi wa rabbih, antara dirinya dan Tuhannya. Karena itu Bapak sering ngobrol sama diri, kira-kira saya mampu, saya tidak bisa ikhlas, langsung roh Bapak. Tapi jangan disibukkan dengan orang lain. Ada mutaubih.
li khalqillah. Hindarkan suka nyalahin orang lain di luar kita. Ya, hindarkan itu ke dalam diri dan terus berusaha untuk mengikis hal-hal yang akan membawa kita kepada ria, sum'ah, ya, dan ingin dipuji atau ingin mendapatkan tempat daripada dunia. Hati-hati. Nah, itu penting, Pak, ya. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz Hasan Faisal atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan atas nama Ibu Waode Nurhayati. Yang mana Ibu boleh berdiri? Silakan Ibu Waode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sudah disebut ya, tidak perlu lagi. Saya berasal dari Komplek SBS ini dan saya di Majelis Taklim Kaum Ibu Al-Hidayah ini. Pertanyaan saya singkat saja kepada Ustadz Daniel Barkah. Tadi Ustadz mengatakan bahwa melihat Allah sungguh nikmat daripada melihat surga. Pertanyaan saya singkat saja. Bukankah wujud Allah itu kita tidak bisa lihat? Tolong penjelasannya. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar semakin mengena jawabannya, boleh sambil turun di sini Ustadz Daniel untuk memberikan jawaban kepada Ibu Waode. Silakan. Saya izin tanya sambil berdiri ini. Ya, silakan Ustadz. Biar kelihatan kakinya gemeteran Ustadz. Baik, terima kasih Ibu. Masya Allah ya pertanyaannya. Pertama, betul Allah tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Itu betul. Orang Bani Israel, Bu, mereka bilang ke Nabi Musa, qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Allah tidak mau. Bahkan di level Nabi Musa, Pak, Nabi Musa juga mengajukan keinginan yang sama. Di surat Al-A'raf ayat 143, Nabi Musa pernah minta begini ke Allah, Rabbi arini angzur ilaik. Ya Allah, tolong tampakkan dirimu di hadapanku supaya aku bisa melihatmu. Maka Allah langsung jawab, kata Allah, lan tarani, kamu tidak bisa melihat aku. Jadi betul kalau ada yang bilang Allah tidak bisa dilihat oleh mata kepala sendiri di dunia. Itu betul, Bu. Yang tadi saya sebutkan adalah melihat wajah Allah nanti di mana, Bu? Di mana, Pak? Di akhirat atau di surga. Ada kalimat dalam Al-Quran di surat Al-An'am, lilladina amanu, itu lilladina amanu wa amilus solihati, saya lupa lagi ayatnya, tapi intinya bagi orang-orang yang telah melakukan ahsanu, Allah berikan ziyadah. Lilladina ahsanu al-husna, bagi siapa saja yang melakukan kebaikan maka Allah berikan al-husna dan ziyadah. Apa ziyadah yang dimaksud? Melihat wajah Allah. Bonus bagi mereka yang masuk surga, Allah izinkan melihat Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam sebuah hadis Bapak Ibu, ketika hamba-hamba terpilih ini sudah melihat wajah Allah sudah mereka lihat, kemudian Allah nanya, kata Allah begini, kalian mau balik ke surga apa kagak? Noh, di surga ada bidadari. Nah, di surga ada makanan enak, minuman lezat, mau balik lagi apa kagak? Kata Allah begitu. Maka orang-orang yang sudah melihat wajah Allah, mereka menjawab, tidak ya Allah, cukup dengan melihat wajahmu, surga tidak lagi berarti. Ibarat judul lagu, wajahmu mengalihkan surgaku. Kalau sudah melihat wajah Allah. Jadi kalau ditanya, Ustaz kan Allah tidak bisa dilihat? Betul, di dunia. Kalau di akhirat Allah izinkan dirinya bisa dilihat oleh orang-orang yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan. Di antara sekian yang Allah kehendaki melihat wajahnya, di antaranya ada kita di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu barangkali Ibu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Daniel Barkah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diizinkan untuk berjumpa dan bertatap muka langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di segmen berikut kami masih persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.
Masya Allah, tabarakallah, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Nah, kali ini saya dahulukan dari kaum ibu-ibu terlebih dahulu. Boleh Ibu Herawati ya, boleh berdiri silakan. Nanti akan dijawab oleh Ustadz Aswan Faisal. Sambil turun ya Ustadz ya, biar langsung melihat dengan dekat wajahnya Ustadz Aswan Faisal ini. Silakan Ibu Herawati pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya pakai kepek ya. Yang saya mau tanyakan kepada Ustadz, dalam pencerahannya dalam menjaga hati baik dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Cuman itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Ibu Herawati, pertanyaannya bagaimana menjaga keikhlasan baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan begitu ya. Silakan boleh duduk kembali Ibu Herawati. Ustadz Aswan Faisal silakan jawabannya. Pertanyaan dari Bunda ini Masya Allah bagus banget ya. Bagaimana menjaga hati selepas dari bulan Ramadan. Nah Bunda, Ramadan ini sebenarnya adalah bulan di mana pelatihan diri dan jiwa kita. Ingat, di dalam tubuh kita ini ada dua. Yang pertama jasad secara fisik, yang kedua adalah batin yaitu jiwa di dalam. Nah, dua hal ini sedang dilatih di bulan Ramadan. Telinga kita lagi dilatih ketika biasanya pagi hari di bulan lain duduk depan rumah ada tetangga lewat. Tahu nggak apa? Tuh, siapa? Lakinya. Kenapa? Kawin lagi. Ada ibu belah ono, ya belah sana. Kata ulama, orang yang mendengarkan nyediain kuping buat para penggibah dan yang menggibah itu sama. Cuma tobatnya beda. Kalau yang menggibah tobatnya 4, yang ngedenger cuma 3. Agak kurang dikit ya. Nah, Ramadan melatih jangan sediain kuping buat para penggibah. Begitu ada yang datang, udah deh tuh siap, tutup kuping ya. Nah, mulut dijaga, pandangan mata an-nadru bisyahwah sebagaimana yang saya sampaikan di awal ya, ada hal yang membatalkan pahala puasa dan hal yang membatalkan daripada puasa itu sendiri secara zahir, makan, minum dan syahwat. Nah, Bunda yang dirahmati Allah, orang yang berpuasa bagaikan seekor ulat. Kemudian ketika masuk kepada bulan Ramadan, itu ulat berproses. Nanti keluar dari Ramadan dia seperti kupu-kupu. Maksudnya apa? Kau latihlah semua hatimu dilatih di bulan ini. Keikhlasanmu, ketabahanmu, penerimaanmu. Kemudian rasa sakit berpuasa, rasa sedih ketika berpuasa. Jam sekian harus seperti ini, seperti itu. Belum lagi yang sedang bekerja di kantor perusahaan dalam keadaan berpuasa, kena tegur, kena marah pimpinan. Jadikan Ramadan sebagai momen pelatihan untuk semua. Kembalikan kepada diri, ya Allah, apa kata Rasul ketika mengalami hal seperti itu? Rasul mengajarkan, katakanlah kul inni shaim, aku ini lagi puasa. Biasakan hal ini kita lakukan 1 bulan. Karena itu Bunda Ayahanda, nggak ada cerita dalam Islam, Ustadz kenapa sih Ramadan 30 hari nonstop? Coba Ustadz gantian 10 hari dulu, terus 2 bulan ke depan 10 hari, atau gini dah Ustadz, oke lah 20 hari, liburlah setengah tahun gitu. Puasa nggak seperti itu. Kenapa? Karena jiwa kita ini penuh dengan kontinuitas, nggak boleh terputus. Ibarat Bunda nyapu rumah, enak mana setengah nyapu besok terusin apa dihabisin sekarang? Dihabisin sekarang. Sekaligus bentuk pelatihan. Dan tolong diingat, manfaatkan malam-malam untuk apa? Untuk berzikir, beristighfar, perbanyak istighfar. Selain melatih diri di siang hari, di malam hari kita mendekati Allah dengan cara berzikir, sholat, ibadah, sambil berdoa, Allahumma ja'al siyamana siyamas sadiqin. Jadikanlah ya Allah puasa kami puasa orang-orang yang jujur. Jujur di mulut, jujur di hati. Amin ya rabbal alamin. Itu mengapa disebut juga Syahrut Tarbiyah atau bulan pendidikan ya. Dan berikutnya kami persilakan ada Bapak Miftah. Boleh berdiri Pak Miftah, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Daniel Barkah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah, Masjid Al-Hidayah SBS, dari Masjid Al-Hidayah. Pertanyaannya, apakah saya sudah ikhlas?
Maksud saya apakah ada tanda-tanda yang bisa dirasakan bahwa itu ikhlas apa tidak gitu? Apa semua yang dikerjakan tuh menurut saya tuh ikhlas, tapi yang dirasakan tuh apa gitu? Mungkin menurut diri saya sendiri apa menurut orang lain juga gitu. Yang dirasakan itu bahwa kita udah ikhlas itu apa, itu aja pertanyaan. Baik. Bila itu bila daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengidentifikasi diri dan hati begitu kali ya Pak Miftah ya, untuk bahwa kita itu benar-benar ikhlas. Silakan Ustadz Daniel Barkah. Aduh, baik. Izin biar lihat Pak Miftahnya. Pak kunci ini. Kalau dari jauh ya kelihatannya ganteng, Pak. Pas dekat lebih ganteng. Lebih ganteng. Ada istrinya di sini? Baik Pak Miftah, terima kasih. Tapi sebelum saya jawab, saya koreksi sedikit Pak. Tadi itu surat Yunus ayat ke-16. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Itu nanti boleh sama Ibu Nur Hayati untuk dicek tafsirnya. Tafsirnya itu orang yang sudah masuk surga dapat bonus melihat wajah Allah. Surat Yunus ayat 16. Sekarang ke Pak Miftah. Apakah saya sudah ikhlas? Wah ini. Pertanyaannya diajukan untuk diri sendiri, Pak. Karena kalau nanya ke orang lain tidak boleh menghakimi orang lain. Sesama orang lain tidak boleh sesama supir angkot tidak boleh. Jadi kita nggak boleh menghakimi orang lain, Pak. Yang kita diizinkan menghakimi diri sendiri. Itu pentingnya kontemplasi, pentingnya introspeksi. Tapi bagus, Pak, ketika Bapak bertanya tentang apakah saya sudah ikhlas atau belum, kemudian dicari apa sih kriteria daripada ikhlas. Saya sebutkan satu saja, Pak. Orang ikhlas itu satu, dia taatnya tidak bertambah dengan pujian orang, dan dia tidak akan mundur ketaatannya, tidak akan berkurang ketaatannya gara-gara dicela atau dimaki orang. Ikhlas itu stabilitas hati menuju melayani Allah Azza wa Jalla. Kalau hatinya sudah stabil melayani Allah, dipuji orang anteng, dicela orang anteng, itu tandanya ikhlas. Kalau ada, Pak, kalau ada giliran lagi taat, dipuji orang semangat, giliran nggak dipuji orang turun. Nah ini jangan-jangan kurang ikhlas. Jangan-jangan kan yang tahu ikhlas dan tidak yang bersangkutan dengan Allah Azza wa Jalla. Untuk itu pastikan, Pak, saat kita punya amal soleh, mau puasa, mau sholat, mau zakat, mau haji, apapun itu, jangan sampai ketaatan ini bertambah gara-gara dilihat orang atau dipuji orang. Atau sebaliknya, jangan sampai ibadah ini turun gara-gara dicela orang atau diejek orang. Kalau gitu sudah kondisinya tidak ikhlas mungkin yang kita alami sebetulnya. Sebagai closing, ada kalimat begini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang, Mbak, sudah di level ikhlas, dia tidak lagi terpengaruh dengan pujian dan caci maki, maka dia memulai untuk memastikan hanya keridhaan Allah sebagai penilai, sebagai satu-satunya harapan, sebagai satu-satunya tujuan. Kalau bahasa Quran, ibtigha'a mardatillah, yang dicari cuman ridhonya Allah. Pernah, Bu, Pak, Nabi pulang dari Taif. Kemudian kan Nabi sudah dilemparin sama orang-orang Taif. Ketika dilemparin orang-orang Taif, Nabi duduk di sebuah kebun, namanya kebun anggur, yang nanti dikenal dengan kebun Adas. Karena salah satu hamba sahaya yang ngurusin kebun ini namanya Adas. Di tengah kebun itu Nabiullah Muhammad berdoa, kata Nabi, ila man takluni ya Rabb, mau dibawa kemana saya ini pergi? Apakah harus kembali ke Taif atau harus kembali ke kota Mekah? Ke tempat mana saya harus kembali? Di Taif, Bu, dilemparin pakai batu, di Mekah juga diusir. Kata Nabi di kalimat hadisnya, kalimat doanya, fala ubali, saya tidak peduli bagaimanapun perintahmu, kemanapun kau arahkan, selama engkau ridho, saya tidak peduli lagi dengan orang-orang. Itu level ikhlas, karena yang dicari keridhaan Allah, bukan keridhaan
manusia. Masya Allah, terima kasih Ustadz Daniel Barkah atas jawaban yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan kita memastikan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, di setiap langkah kita, setiap ibadah kita pastikan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena manusia. Nah pemirsa, di segmen berikut kita akan berdoa bersama-sama dan nanti kita akan mendengarkan sedikit khulasoh ataupun intisari dari tema kita pada kesempatan siang hari ini. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447. Ibadah puasa, hadirin ikhwati man rahimakumullah, adalah salah satu cara agar kita bisa memastikan keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kalau sholat bu, sholat ada gerakannya. Bisa orang cenderung ria, bisa. Tadi dicontohin sama Ustadz Aswan, Allahu Akbar. Gara-gara sholat sampingnya mertua. Haji juga sama, bisa jadi ria. Oh ibu, saya mah waktu kemarin haji, saya mah udah 10 kali hajinya. Tetangga mah boro-boro haji, saya mah 10 kali. Misal ini. Atau sodako, saya mah 2 miliar, 3 miliar mah udah biasa Ustadz. Yang tetangga saya mah boro-boro miliaran, yang ada juga pusing dia mah, mikirin resiko dapurnya. Misal, itu ada ruang-ruang riaknya. Sholat, zakat, haji, ada ruang-ruang riaknya. Kalau puasa, riaknya gimana bu? Gimana cara pengen riak dengan puasa? Apakah orang yang puasanya dengan muka pucet, bibir biru, jalan ngesot, itu tandanya dia paling serius puasanya pak? Belum tentu, dia harus dibawa ke rumah sakit pak. Jangan-jangan sakit stroke. Karena sudah kondisi kayak tadi. Jadi kalau puasa nggak ada ruang-ruang pengen rianya. Apalagi makna puasa imsak, nahan. Apa yang ditahan? Kalau tadi sholat biasanya pengen dipuji, tahan apa? Jangan sampai pengen dipuji sama orang. Kalau biasa sodakoh pengen dilihat orang, tahan apa? Jangan sampai kemudian orang sodakoh gara-gara pengen dilihat dipuji orang. Kalimat menahan ini kalimat pasti dan paten dari para ulama, bahwa jangan sampai orang yang rajin puasa terjebak dengan hal-hal yang merusak amal soleh tersebut, dalam kurung riya dan sum'ah, sebagai antitesa daripada ikhlas. Maka pastikan dengan puasa kita belajar ikhlas bu. Bapak ibu lagi puasa Ramadan terus wudhu, pas tadi mau sholat asar, bisa sambil kumur-kumur nelen air? Bisa? Bisa pak? Ada yang tahu kagak kira-kira? Ustadz tahu nggak tuh? Ustadz tahu? Kagak ada yang tahu. Bisa batal? Bisa. Terus kenapa bapak ibu masih jaga puasanya sampai sekarang, sampai menjelang jam 5 ini? Karena kita ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Coba kalau tidak ikhlas bisa jadi kita batal. Maka hadirin ikhwati rahimakumullah, dengan mengilhami puasa kita sedang memastikan agar kita mampu menjaga dari hal-hal yang membatalkan keikhlasan puasa. Maka tadi ketika puasa sudah jadi habit, sudah jadi kebiasaan, maka muncul mentalitas baru yang akan kita miliki. Apa mentalitasnya? Kita stabil dalam ibadah, stabil hati kita, tidak lagi naik gara-gara dipuji, tidak turun gara-gara dicaci dan dimaki. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ikhlas, terutama di bulan Ramadan ini. Bahkan pasca bulan Ramadan kita tetap terjaga keikhlasan kita, mengharapkan ridho Allah Azza wa Jalla. Gitu Ustaz Sofwan. Amin, amin. Terima kasih Ustaz Daniel Barkah. Terima kasih Ustaz Osman Faisal. Nah, kesimpulannya yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Daniel Barkah tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Jangan lupa kami selama bulan Ramadan hadir setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu Sarung Kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu semua dan pemirsa kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, semoga apa yang disampaikan, dibicarakan pada tayangan TV One hari ini akan membawa keberkahan dan manfaat kebaikan dunia akhirat buat kita semua.
juga keluarga kita, juga bangsa kita diberikan oleh Allah perlindungan, dijaga hati-hati para pemimpin kita agar menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas, pribadi yang Allah tempa di bulan Ramadan menjadi yang lebih baik lagi memimpin pada setelah bulan Ramadan, juga diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Ingat, ada dua orang ikhlas, yang pertama mukhlis, yang kedua mukhlas. Mukhlis ini orang yang berusaha terus untuk ikhlas tapi terkadang lelah, penat, capek. Namun ada satu orang lagi yang dinamakan mukhlas. Mukhlas itu siapa? Orang yang dijaga Allah keikhlasannya, tidak akan mengganggu apa-apa kecuali dari Allah penjagaannya. Yuk kita memohon kepada Allah, semua akan diberikan kemampuan untuk ikhlas. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah bi mu'jizatil Fatihah wa barakatil Fatihah bi syafaatil Fatihah. Ya farijal ham wa ya kashifal gham ya man abdi yaghfir wa yamdafi'al bala ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al siyamana fi hadzal yawm siyamal mukhlisin siyamal mukhlasin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna fi hadzal yawm yawmun mubarak lana wa fi ibadina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma is'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma is'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba waliwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir warham limayyitina aghnina waghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum waj'al jannata مثواهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh didukung oleh IndiHome